Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulukul Muhimmah dari Fakultas Humaniora, Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan resum materi PBAK hari pertama dan hari kedua. Dan UIN Malang sendiri mempunyai 7 fakultas, yakni Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Humaniora, Fakultas Kedokteran, dan Ilmu Kesehatan. Serta ada Pascasarjana dengan 15 prodi, sehingga semua prodi di lingkungan UIN Malang, baik level S1, S2 maupun S3, ada 46 prodi. Dan sekarang UIN Malang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, program-program yang mendukung upaya-upaya internasionalisasi universitas selalu mendapat dukungan. Di antaranya dengan berbagai event akademik internasional dan jumlah mahasiswa asing di UIN Malang saat ini hampir mencapai 500 mahasiswa dari 34 negara. UIN Malang juga mendesain kurikulum berwawasan internasional, juga memperbanyak prodi yang tersertifikasi internasional maupun terakreditasi internasional. Mahasiswa UIN Malang juga harus memiliki kelebihan dalam menyelenggarakan pendidikan integrasi, pendidikan tinggi yang integratif dalam memadukan sains dan Islam. Jadi ada integrasi kelembagaan dan integrasi keilmuan. Integrasi keilmuan adalah memadukan antara pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren untuk membentuk karakter siswa. Oleh karena itu, kampus kita ada Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya 2 pilar dari 4 pilar ulul albab, yaitu kedalaman spiritual dan keagungan akhlak. Kemudian ada juga pengembangan bahasa Arab, bahasa Inggris, Mandarin, dan lain-lain. Ada rumah tahfidz Al-Quran, HTQI, ada rumah moderasi beragama yang akan mendidik kita menjadi generasi unggul dalam nilai-nilai keislaman, toleran, dan lain-lain, serta mampu menempatkan diri pada posisi moderat, tidak condong ke kanan maupun ke kiri, yaitu ke arah radikal maupun liberal. Juga ada perpustakaan dan lain-lain yang mendorong atmosfer pendidikan. Jadi seluruh mahasiswa diharapkan tidak hanya memiliki prestasi akademik, namun juga memiliki pengalaman di organisasi intra maupun ekstra kampus. Untuk sistem akademik, semua mahasiswa harus melakukan pemrograman akademik kecuali mahasiswa semester 1. Setelah menjalani UTS dan UAS, kita akan mendapatkan KHS yang di sana tertera IPK. Dan ketika mahasiswa UIN Malang memiliki 4 pilar ulul albab, maka kita akan menjadi intelektual dan profesional yang ulama dan ulama yang intelektual dan profesional. Selanjutnya, kita adalah calon pemimpin bangsa 5-10 tahun ke depan yang diharapkan mampu memegang kendali bangsa Indonesia. Sebagai pemimpin, kita harus menjadi 1. Pemimpin yang besar, yaitu bukan orang yang pandai merangkai kata semata, tetapi orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Oleh karena itu, belajarlah melaksanakan tanggung jawab sesulit apapun itu. Yang kedua, pemimpin sejati. Dia bukan orang yang hanya mampu memprovokasi dan terprovokasi, tetapi mampu membangun jati diri dan memotivasi diri. Ketiga, pemimpin yang baik adalah orang yang mampu membuka pintu masa depan bagi orang lain, bukan orang yang selalu mencari kesalahan pihak lain. Oleh karena itu, belajarlah mengedepankan positive thinking, jangan selalu menyalahkan orang lain. Yang keempat, pemimpin masa depan adalah orang yang mampu membesarkan alma maternya dengan prestasi-prestasinya, bukan orang-orang yang membakar alma maternya. Adapun visi dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah
terwujudnya pendidikan tinggi integratif yang memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Sedangkan misinya yang pertama mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. Kedua, menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan berdaya saing tinggi. UIN Malang juga mempunyai beberapa prestasi yang luar biasa. Yang pertama, akreditasi institusi sudah 2 kali A. Jadi kita akan mencapai institusi unggul. Kalau akreditasi sudah A beberapa kali, maka akan mengajukan akreditasi internasional. Yang kedua, pengelola BLU terbaik 1 PTKIN. 3. Peringkat 2 PTKIN Webometrik mulai 2019 dan sampai sekarang terus menjadi 5 besar Webometrik. 4. Peringkat 3 Jurnal Cinta. 5. Terbaik 1 Sistem Manajemen Strategi PTKIN. 6. Sudah sertifikasi ISO. Yang ketujuh, The Best 5 PTKIN Indonesia University Ranking versi Unire. Yang kedelapan, perpustakaan unggul terakreditasi A 2 kali. 9. Top 10 Islamic University tingkat dunia tahun 2020. Selanjutnya tentang DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. DEMA adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan atau level universitas. Di dalam DEMA sendiri ada 2 turunan, yaitu DEMA U dan DEMA F. Fungsinya yang pertama, sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Adapun tugas-tugasnya yaitu yang pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh SEMA universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan mengkonfirmasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. 3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Dan di DEMA sendiri ada 6 kementerian. Yang pertama, Menteri Dalam Negeri. Tugasnya yaitu mengkoordinasi maupun mengkomunikasikan di lingkungan internal universitas. Yang kedua, Menteri Luar Negeri. Mengkoordinasi maupun mengkomunikasikan lembaga-lembaga UIN Malang dengan lembaga-lembaga di luar UIN Malang, sehingga kita kuat secara eksternal maupun internal. Yang ketiga, Menteri Sosial, Hukum, dan Politik. Mengembangkan atau mengkaji isu-isu terkait sosial, hukum, dan politik, sehingga kita kuat dari semua sisi dan menjadi multitasking. Yang keempat, ada Menteri Agama. Sebagai bentuk upaya berkolaborasi sebagai kampus ulul albab, yang di sana ada integrasi keilmuan, yaitu antara sains dan agama, kita akan temukan titik-titik yang menjadi kekuatan kita sebagai insan atau mahasiswa UIN Malang yang mempunyai jargon ulul albab. 5. Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Di sana mereka akan berkolaborasi dengan kementerian-kementerian yang lain untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan yang tentunya bertujuan untuk mewujudkan cita-cita. 6. Menteri Komunikasi dan Informasi. Divisi ini lebih ke publikasi kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan akan dilakukan oleh universitas. Sedangkan program kerjanya sendiri, yang pertama ada Sahabat Desa. Untuk meningkatkan perhatian dan kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat, yang nantinya akan dikolaborasikan dengan UKM dan SEMA yang ada di universitas. Yang kedua, Sapa Sekolah, yaitu untuk mempromosikan UIN Maulana Malik Ibrahim ke sekolah-sekolah terutama di Malang Raya. Yang ketiga, ada Rilah Parlemen, yaitu untuk diskusi dengan pemimpin yang ada di birokrasi Republik Indonesia. Untuk syaratnya sendiri agar bisa bergabung dengan DEMA, yaitu yang pertama IPK-nya minimal harus 3, agar antara organisasi dan akademik memiliki keseimbangan, balance.
Yang kedua, mempunyai SK kepengurusan Ormawa minimal 1 SK kepengurusan, misalnya dari HMJ atau Senat Mahasiswa atau Dewan Eksekutif Fakultas. Dan yang ketiga, siap terikat dengan komitmen. Selanjutnya ada SEMA atau Senat Mahasiswa. Adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsinya ada 4, yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Advokasi sendiri yaitu menjembatani mahasiswa untuk menyampaikan kepada pihak terkait. Misalnya ada mahasiswa yang mengalami masalah dalam kuliahnya, nanti akan dijembatani oleh SEMA. Tugas SEMAYU antara lain yaitu 1. Mengawasi dan mengontrol DEMAYU. 2. Memberikan persetujuan pada setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh DEMAYU. 3. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. 4. Memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim dan menyalurkannya ke pihak-pihak terkait. Wewenang dari SEMAYU yang pertama yaitu membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. 2. Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. 3. Memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa. 4. Mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMAYU. 5. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan SEMAYU. 6. Turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas. 7. Menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. 8. Memberi peringatan atau memorandum kepada DEMAYU. Komisi SEMAYU sendiri ada 4. Yang pertama Komisi A yaitu advokasi dan hukum. Yang kedua Komisi B yaitu organisasi dan kemahasiswaan, Komisi C, administrasi dan keuangan, dan Komisi D yaitu informasi dan komunikasi. Selanjutnya adalah materi tentang moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Definisi moderasi sendiri secara etimologis, wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah, dan berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagamaan, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks, serta konteks. Dasar teologisnya sendiri ada di Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, legal opinion of the jurists and Muslim scholars. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? Yang pertama, karena karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. 2. Historisasi Islam di Indonesia, yaitu masuknya Islam ke Nusantara adalah via dakwah, bukan via peperangan. Yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Karena kita bukan Timur Tengah Arab ya. 4. Ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Adapun pesan untuk mahasiswa yang pertama yaitu mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendiskriminasi agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Yang ketiga, mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berbhinekaan. Materi selanjutnya mengenai kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Sejak pandemi ini berlangsung, kekuatan Indonesia semakin melemah.
Dan kunci untuk mengendalikan pandemi ini sendiri ada dua. Yang pertama, vaksinasi dipercepat untuk membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Dan yang kedua yaitu disiplin dalam berprokes. Dampak terhadap pandemi COVID-19 yaitu ada turunnya pertumbuhan sektor ekonomi, yaitu melemahnya daya beli dan hilangnya pekerjaan. Dari sektor pendidikan, yaitu putusnya sekolah karena anak harus bekerja, membantu orang tuanya, dan lain-lain. Ada kekerasan pada anak dan resiko eksternal juga, serta penurunan capaian belajar. Dari sektor sosial, yaitu meningkatnya angka kematian, meningkatnya angka kriminalitas, kebijakan sektor pendidikan ada bantuan kuota, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, dan rumah sakit pendidikan. Pentingnya kolaborasi hexahelix, yaitu model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya. 3 kekuatan pengubah dunia yaitu kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Mencerdaskan, menyiapkan diri secara intelektual, menguatkan fondasi keagamaan, dan menyiapkan berbagai keahlian generasi muda yang tidak boleh ditawar lagi. Adapun peran dan peluang UIN dan atau PT KIN yaitu arus utama pengembalian teknologi digital, link dan match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur dan epicentrum ajaran agama inklusif. Adapun karakter untuk menjadi generasi unggul yaitu harus mempunyai moral dan spiritual, keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, dan kesolehan atau peduli sosial. Sekian resum materi PBAK dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, ataupun ada materi yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.